apa nih? Lagi baca-baca ini aja nih Bu, makalah tugas anak Bu. Oh, tugas anak. Mm-mm. Bagaimana dengan tugas anak? Apa ada kendala, Pak Farhan? Kendala kalau saya pribadi banyak sih Bu ya, karena saya ngajarnya tuh jamnya lebih dari biasanya. Saya 39 jam, Wow. itu 2 jenjang. Kelas 11 saya full dan kelas 10-nya tuh saya setengah setengah angkatan. Oh. Karena banyak dan memang saya pribadi ini kan guru baru Bu, saya Iya, masih iya. minim akan pengalaman. Iya. Jadi saya masih suka mencari-cari Bu, bagaimana cara yang paling pas untuk ngajar yang memang juga nggak memberatkan anak juga sebenarnya. Jadi kayaknya ini ya kita butuh untuk share ya satu Betul Bu, sama boleh lain. banget Bu. Kita saling tukar pengalaman ya. Iya. Baik Pak Farhan. Jadi selain kendala yang gimana nih cara ngajarnya, terus jangan bagi waktu untuk koreksi ya Pak Farhan. Koreksi pasti Bu. Untuk Banyak koreksi, banget. untuk bikin materi, untuk macam-macam gitu ya Pak ya. Betul. Itu pusing banget Waduh, gitu. pusing banget Bu, banyak banget Bu. 13 kelas saya. 13 kelas ya Pak. Iya. Iya. Berarti kita harus sering-sering nih sharing begini ya Pak. Bener banget Bu, saya perlu banget. Sebenarnya sih bukan Pak Farhan aja ya yang harus sering sharing. Saya juga nih, jadi kita biar enak. Kalau saya sih sekarang ini memang juga sama mungkin ya bebannya ya, beban ngajarnya gitu. Cuma boleh nggak kalau saya sedikit kasih pengalaman saya nih waktu boleh banget Bu Rani. Pak Farhan gitu. Boleh banget. Memang itu yang saya perluin Bu. Baik Pak Farhan, saya itu pertama ngajar itu waktu umur saya berapa ya, sekitar 22 tahunan lah. Umur saya sekarang itu Bu. Sama dong. Iya. Oke. Saat itu saya ngajar di 2 sekolah Pak. Ada di SMA swasta satu, ada di sini satu. Di sini. Kalau dihitung-hitung itu 40 jam lebih itu. Pusing banget. Bener Pak, bener pusingnya yang apalagi kalau zaman dulu itu kan ya senioran gitu ya. Adanya ya. Kalau sekarang sih kita saling berbagi aja apa. Kalau dulu telat dikit habis saya pokoknya pusing deh. Segala tugas senior saya yang kerjain. Sampai rasa teler ya. Tapi biar bagaimanapun, satu adalah perlu bersyukur dulu kita. Bagaimanapun kita adalah orang yang dipilih sama Allah untuk pekerjaan ini. Pekerjaan ini juga bukan pekerjaan yang sembarang orang bisa melakukannya. Satu, bersyukur. Nah, nanti dari situ kita punya solusi-solusi yang baik. Yang kedua, kalau saya tuh waktu itu ya, saya pokoknya jadwalkan dulu nih dalam 1 minggu nih di malam Senin itu saya mau ngajar kelas ini apa itu udah saya jadwalkan. Nah, kalau giliran ngasih tugas, saya nggak mau ngasih tugas ke semua kelas karena nanti saya sendiri yang pusing koreksinya gitu kan. Jadi saya kalau ngasih tugas gantian, kalau kelas 1, 2, 3 saya kasih tugas, kelas yang berikutnya pasti saya kasih penjelasan. Jadi energi saya nggak habis kalau misalnya lagi bagian ngejelasin sama kan itu sampai banget ya Pak. Apalagi saya guru IPS hampir sama ya. Hampir sama Bu. Mau guru agama dulu gitu. Cuma kalau saya pikir tadi mau catat dulu aja, tapi kasihan anaknya. Ini saya menjelaskan, tapi di sini saya pokoknya setiap hari sebelum saya menjelaskan atau setelah saya menjelaskan di kelas itu saya kasih kesempatan anak-anak untuk menguraikan pendapat mereka, baik yang di materi itu sendiri maupun apa yang mereka baru tahu tapi mereka nggak paham. Nah, nanti di situ kita sharing. Pokoknya di awal saya selalu bilang, karena saya guru, jangan
jangan berarti kamu apa, mengartikan saya segala tahu di bidang ini. Itu sama-sama. Jadi kita saling mengisi, Pak. Nah, dari situ saya agak berkurang lah kerepotan saya untuk sekedar materi. Terus berikutnya saya baru bisa menjadwalkan kapan harus yang tadi itu ngasih tugas itu. Jadi jangan, pokoknya jangan semua aja lah ya sih. Oke, di minggu itu kita santai, minggu berikutnya parah betul, deh. betul. Kayak gitu tuh gambaran saya sedikit. Kalau Pak Farhan sudah melakukan apa saja sebetulnya? Ya, kurang lebih sebenarnya sama, cuma saya dapat ilmu baru nih dari Bu Hani. Saya memang biasanya saya samain Bu semua kelas Bu, kayak misalnya kalau lagi misalnya ada tugas semua. Memang ntar kadang kalau lagi santai banget, tapi pas lagi bagian penjelasan, wah itu saya bisa capek. Suatu hari saya ngejelasin semua itu benar-benar capek. Belum ditambah misalnya terutama di jam-jam terakhir tuh Bu, di saat anak-anak tuh udah nggak efektif untuk belajar, udah lemas gitu, pasti kadang kitanya juga udah capek pas ngejelasin, ternyata anak-anak kan juga udah nggak kondusif untuk mendengarkan. Jadi masukan Bu Hani berarti banget buat saya. Ternyata bisa kita ngebagi gitu aja di minggu itu, nggak mesti harus full aja ngejelasin gitu. Misalnya di waktu yang kurang kondusif untuk ngejelasin, bisa dikasih misalnya penugasan apa gitu. Iya, betul. Toh penugasan bukan berarti kita harus mengoreksi. Betul. Nah, kadang kita kasih gini aja penugasannya, kita cerita tentang apa nih yang menarik buat kamu. Kalau saya sih IPS ya, jadi lebih ke apa namanya, kehidupan gitu ya. Sharing section gitu. Sharing. Nah, ayo kamu mau lagi ada apa nih yang mau kamu tanyain gitu. Nah, di situ tuh enak banget kalau kelas ada kelas yang saya anggap mati gitu ya. Di kelas gini amat gitu. Nah, satu kali saya berpikir diapain ini kelas gitu. Akhirnya saya aja, saya nggak mau ngajar hari ini ya, saya nggak mau ngajar materi gitu. Padahal sih itu isi materi kita. Coba deh kalian ini ada nggak yang kalian baru tahu ini tapi nggak paham atau bagaimana gitu, ada nggak sih? Wah, banyak itu anak-anak semangat. Jadi akhirnya mereka bilang, gitu iya. Nah, habis itu kamu baca aja dulu tentang ini nih, saya suruh baca kan. Saya kasih baca aja berapa menit nih, 15 menit atau 20 menit. Jadi sampai kita tarik istirahat tuh diri kita. Nah, akhirnya dari bacaan itu, coba siapa yang berpendapat nih, siapa yang mau mengeluarkan pendapat dari pendapat baca. Wah, itu anak-anak kayak kepancing. Asik jadinya. Rasanya mau nyerah, gitu kan? Tapi jangan nyerah, karena itu harus bersyukur. Kira-kira nih, Muhammad mau terapin seperti pemahaman saya. Ya, itu salah satu ilmu yang menurut saya bisa atau boleh banget Bu saya terapin gitu, karena efektifnya dapat, tenaganya juga nggak begitu terkuras gitu. Jadi nggak mesti kita di satu minggu menyamakan semua kelas harus penjelasan semua, bisa dibagi-bagi gitu. Misalnya kita di kelas ini kayaknya di waktu jam-jam segini nih krusial untuk menjelaskan gitu, dan efektif, kita bisa kasih tugas atau pemancing sharing section yang Bu Hani jelasin tadi. Kira-kira langkah awalnya apa? Langkah awalnya sih ya, pertama otomatis saya harus memetakan materinya dulu ya Bu ya. Saya kira-kira dulu nih, ini kira-kira materinya perlu penjelasan banget atau mungkin bisa dengan metode-metode lain gitu. Jadi nanti paling saya lihat dulu nih, misalnya minggu depan atau besok nih kan kemungkinan tuh di kelas IPS 5 tuh saya mau mulai materi baru. Mungkin di situ juga saya mau mulai menerapkan apa yang Bu Hani sampaikan nih. Terutama misalnya apakah saya harus di hari itu saya ngajar kurang lebih 4-5 kelas, karena full saya itu 10 jam full gitu, ditambah pelajaran saya sendiri PAI itu kan 3 jam pelajaran, dan di 3 jam pelajarannya itu nggak full langsung 3 jam. Jadi ada yang 2, ada yang 1 gitu. Makanya kan di situ, apalagi terutama yang cuma 1 jam doang tuh Bu, kalau di hari terakhir itu kan pasti
udah cuma 1 jam pelajaran, di jam-jam terakhir kan udah sangat tidak efektif. Krusial banget. Jadi mungkin saya mau tipis-tipis juga nerapin apa yang Bu Hani saranin, kayak sharing section dan lain sebagainya sih Bu. Nah, sekarang udah berasa ada ini nggak? Ada angin segar nggak nih dari masalahnya? Ada Bu, saya langsung kayak yang tadinya kepala saya tuh kayaknya, aduh ngapain aja nih besok konsentrasi semua capek. Terus kayaknya langsung, oh iya sebenarnya kan bisa diakali dengan yang lain-lain gitu. Nggak mesti harus, ayo anak-anak baca materi ini, kan nggak mesti harus kayak gitu, bosan juga anak. Kayak dulu saya kan, kita belum banyak menggunakan internet ya. Ya. Itu aja bisa diakalin gitu. Betul. Apalagi sekarang, apalagi bakaran mah udah anak muda jagonya dah ngapain pakai itulah IT. Oke, siap. Saya rasa Bapak akan menjadi guru yang top. Amin, terima kasih. Saya juga pasti banyak belajar lah dari pengalaman Bu Hani lah. Bu Hani juga kan guru saya dulu saat sekolah. Jangan lupa ketika kita mengajar, kita harus menggunakan yang namanya mindfulness. Pikiran kita, diri kita semuanya ada di kelas itu untuk pembelajaran anak. Jangan sampai kadang-kadang kita banyak masalah ya Pak ya. Ngajar sini pikirannya ngalung ngidul. Betul. Nah itu yang bikin kita konsentrasi dan cepat lelah. Jadi ketika kita mengajar, ya udah kita itu ada di situ dan tidak memikirkan hal lain. Kalau begitu Pak. Oke, siap. Saya yakin deh kalau Bapak Farhan suka kerjaan ini belum selesai, ini belum itu pusing sekali. Betul, pusing banget. Jadi satu kita memberikan strategi mengajar, satu kita bersyukur, kedua kita berstrategi, kedua kita harus benar-benar ada di kelas itu ketika kita mengajar. Betul. Ya, pikirannya tuh nggak kemana-mana ya Bu Hani. Kalau pikiran mana-mana pasti udah mumet duluan gitu, ngaruh ke mood juga nanti gitu. Benar-benar. Dari pencerahan ya Pak. Alhamdulillah udah lumayan tercerahkan saya Bu dari kemumetan saya. Nanti bisa Bapak ngajar, misalnya ada apa lagi, kita saling sharing lagi. Boleh banget Bu Hani. Nah, nanti ngajarnya sampai di mana kira-kira dan juga kita menggunakan metode tersebut. Oke, siap Bu Hani. Pak, saya mau keliling lagi ya. Oke, siap Bu Hani. Makasih banyak Bu Hani. Amin, sukses juga buat Bu Hani. Waalaikumsalam. Silakan teman-teman disiapkan untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pelajaran. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, yang kami ingin baca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Masih segar pagi? Masih. Oke, seperti biasa teman-teman, saya akan melakukan absensi terlebih dahulu. Dan seperti biasa juga, kalian udah hafal kalau pelajaran saya yang melakukan absensi harus apa? Ya, silakan peci dan kerudungan digunakan. Ini sifatnya tidak memaksa, tapi ini menjadi peralihan atau penambahan nilai bagi kalian jika kalian sudah menggunakan peci selama pelajaran. Selamat pagi kepada adik-adik kelas 10. Seperti biasa hari Rabu, hari ini kita akan berkegiatan pramuka. Kepada seluruh adik-adik kelas 10, mohon segera dengan tertib rapi menuju lapangan bawah. Dipersilakan kepada seluruh adik-adik kelas 10 tertib dan rapi menuju lapangan bawah. Terima kasih. Bintanggi, Cindy Amianti, mana kerudungan? Lupa. Dwi Mahardika, pecinya? Pak. Erni Anggraini, Pak Aldina, Farah Anastasia, Pak Rini Pamri. Berapa? Ekonomi Islam. Oke, kita agak santai dulu. Kita main game yang biasa kita mainkan, yaitu nama metode gamenya itu adalah talking stick. Lebih enak kita berdiri semua kali ya. Jadi nanti kita akan menyanyikan sebuah lagu. Lagunya jangan balon kode 5 deh, cicak-cicak di dinding aja. Jadi
Hah? Jangan, itu lagu sakral itu. Jangan dijadikan untuk hal-hal kayak gitu. Oke, boleh semuanya berdiri. Kita main ice breaking sebentar ya. Kita main talking stick. Caranya kalian udah tahu. Nanti stick ini saya kasih ke barisan yang paling depan. Kemudian kita menyanyikan lagu cicak-cicak di dinding sampai hap. Nah, orang yang memegang terakhir talking stick ini, maka akan saya berikan pertanyaan. Ayo. Pertanyaannya terkait tentang ekonomi Islam, tentang materi kita yang kemarin. Tapi tenang aja, ini cuma ice breaking aja, nggak ngaruh ke nilai gitu. Nggak bisa jawab langsung minus 50, enggak. Tenang aja. Tapi karena berdasarkan kemarin kalian suka ngelempar ginian, ngelempar sticknya, ini bahaya kalau dilempar nanti rusak. Kita pakai, ada spidol nggak ya di sini? Ini aja nih Pak. Nih. Oke, ini aja boleh spidol. Oke, kalian lempar opernya ke samping ya, jangan ke belakang ya. Nanti kalau udah sampai ujung balik lagi. Kita main 2 sampai 3 pertanyaan aja. Oke, dimulai dari kamu. Kita nyanyi cicak-cicak di dinding bareng-bareng. Dan nggak usah dicepet-cepetin nyanyinya, cicak-cicak di dinding. Jangan kayak gitu. Oke, silakan. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu sampai hap. Oke, boleh. Kamu siapa namanya? Ya, Riva Najla. Riva Najla. Oke, menurut Riva Najla, yang dimaksud dengan riba itu apa sih? Riba. Ini kan materi kita yang kemarin nih, kita sambil mengingat materi kita yang sebelumnya. Nggak mesti riba menurut bahasa adalah nggak mesti kayak gitu. Pemahaman kamu aja tentang riba itu apa? Uang yang didapatkan dari yang tidak halal. Oke, penjelasannya hampir benar, tapi bukan salah gitu ya. Jadi riba, teman-teman, riba itu adalah tambahan. Ya, bunga tuh kalau di bank tuh termasuk riba gitu. Tapi riba itu adalah tambahan, berkaitan juga dengan uang. Jadi apabila kita melakukan suatu transaksi, kita mengakadkannya dengan tambahan. Contoh, kayak dijual beli atau pinjam meminjam. Seperti yang pernah saya jelaskan, misalnya ada 2 orang yang ingin minjem uang. Misalnya saya sama Jamal mau minjem uang. Jamal, lu ada 100 nggak? Lu mau minjem dong. Bulan depan atau minggu depan gue balikin deh. Jamal bilang, tapi balikinnya 150 ya. Nah, 50.000 itu adalah tambahannya yang dimaksud dengan riba. Tapi berbeda transaksinya jika saya bilang sama Jamal kayak gini, Jamal, pinjam 100 dong, minggu depan saya ganti. Dikasih sama Jamal 100, kemudian minggu depan saya mengembalikannya 150. Itu enggak riba, tapi itu adalah sedekah. Karena saya tidak mensyaratkannya di awal gitu. Saya juga, Jamal juga nggak syaratin juga harus diganti sekian ya, harus diganti sekian ya. Jadi itu boleh. Riba itu jadi tergantung dari kesepakatan di awalnya. Oke, paham teman-teman? Oke, sekarang kita lanjut lagi nyanyi dengan lagu yang sama sampai hap ya. Ini kita 2 pertanyaan aja lah. Kita ice breaking sebentar. Nyanyinya bareng-bareng ya semuanya ya. Oke, 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Oke, siapa namanya? Otnil. Otnil kemarin materinya tentang apa? Apa? Asuransi syariah. Oke, saya mau nanya tentang perbankan aja deh. Nah, menurut Otnil, apa sih bedanya antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional? Ini tentang sejarah.
Kalian udah biasa kan melihat ini karena sebelumnya saya udah di semester akhir kemarin ganjil saya udah ngejelasin ini. Silakan diperhatikan teman-teman. Ketika kita belajar sejarah itu kan belajar pusing ya kalau kita ngapalin nama-nama, tahun-tahun, kapan dia wafat, kapan dia ini, kerajaan ini dari tahun berapa sampai berapa gitu. Secara umumnya periodisasi sejarah Islam itu dibagi menjadi 3. Ini menurut Harun Nasution. Jadi perbedaan periodisasi itu tergantung dari sejarawan yang membaginya. Dia ngelihat dari mana mulainya, ada peristiwa-peristiwa apa di situ kadang para sejarawan memulai. Nah, menurut Harun Nasution, periodisasi sejarah peradaban Islam itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah periode klasik, yang kedua adalah periode pertengahan, dan yang terakhir adalah periode modern. Periode klasik ini pun masih banyak perdebatan. Periode klasiknya itu dimulai dari masa Rasulullah, termasuk Khulafaur Rasyidin atau enggak, atau hanya dari masa-masa ini 650 sampai 1000 Masehi. Nah, kita ngambil dari masa-masa Rasulullah ya. Seperti kalian bisa sambil cek di Google Classroom kalian. Ya, boleh lah sambil kalian cek. Jadi di sini saya baca dulu judulnya. Ini adalah bagian KTR 3.11, keterampilan 3.11, memahami peradaban Islam pada masa modern dengan membuat infografis. Mungkin tadi saya sudah sempat ngulas singkat apa sih infografis itu. Nah, jadi teman-teman, untuk materi ini saya akan membagi menjadi 3 kelompok. Kalian jumlahnya 33. Jadi kalau 3 kelompok itu berarti satu kelompoknya ada 11 orang. Kelompok ini hanya kelompok formalitas saja, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Karena pengerjaan tugas kalian tetap individu. Individunya apa? Jadi gini. Di sini ada 2 sub materi utamanya. Ada tokoh Islam masa modern. Banyaknya ada Muhammad Ali Pasha, ada Rifa'ah Baidowi, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abdul, Rashid Ridho, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada bukti peradaban Islamnya pada masa modern. Ada di bidang arsitektur, di bidang sastra, di bidang kaligrafi. Nanti tiap anggota kelompok membuat infografis di salah satu poin ini saja. Jadi misalnya satu kelompok misalnya ada Jamal, Akbar, Emilul, sama Dwi misalnya. Nanti Jamal bikin infografis tentang Muhammad Ali Pasha. Nanti Dwi bikin infografis tentang bidang arsitektur. Akbar tentang Rashid Ridho. Emilul misalnya tentang bukti peradaban di bidang kaligrafi. Jadi sengaja saya bagi 3 kelompok 11 orang supaya materinya itu berbeda. Karena kalau saya nggak bagi kelompok, nanti bisa jadi ada yang Muhammad Ali Pasha itu bisa sampai 5 sampai 6 orang. Khawatiran nanti ada salah satu yang nggak kepilih. Jadi tetap ini kelompoknya hanya kelompok formalitas saja. Kalian dibentuk sebagai kelompok, tapi kalian tetap kerja sebagai individu, kerjanya sendiri-sendiri. Nah, cuma bedanya nanti di poin kedua nih, kan masing-masing itu terdiri dari bisa 12 sampai 10 orang dalam satu kelompok. Nanti saya minta tiap kelompok itu menjadikan satu semua infografisnya di PDF-in. Jadi misalnya ada ini satu PDF, misalnya kelompok 3, ini ada infografis tentang Muhammad Ali Pasha buatan Jamal, kan di bawahnya ada infografis Rashid Ridho buatan Emilul, di bawahnya lagi ada infografis peradaban Islam bidang arsitektur karya Akbar, dan seterusnya. Paham sampai sini teman-teman? Oke, kalau sudah paham, saya mau ngasih contoh dulu nih, infografis itu kayak apa sih? Kurang gede ya, segini ya. Ya, ini adalah contoh dari infografis. Perlu dipahami teman-teman, infografis itu berbeda dengan poster.
Pahami juga infografi berbeda dengan poster. Pak Farhan, terima kasih banyak, nanti kita mulai lagi ya. Siap.